Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita kali ini bertemu di tatap maya untuk pertemuan ke berapa? Berarti 10 ya. Ini untuk pertemuan ke-10. Di sini nanti akan saya bahas tentang materi peluang usaha ya. Peluang usaha tentunya di bidang technopreneurship gitu. Nah, untuk materi akan saya share sebentar. Apakah sudah tampak di layar? Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, kita akan membahas tentang peluang usaha ya. Di sini kira-kira peluang usaha apa saja yang sedang atau dapat dikembangkan di dunia technopreneurship gitu ya. Nah, di sini sebentar. Oke, untuk kompetensinya, di sini nanti kompetensi dasarnya mahasiswa diharapkan nanti mampu mengidentifikasi peluang usaha, ya, dan juga dapat menilai peluang usaha, tentunya di bidang technopreneurship, ya. Dan juga nanti saudara dapat memilih kira-kira peluang usaha mana yang dapat diidentifikasikan. Maksudnya peluang usaha yang berbasis teknologi ya. Nanti saudara bisa mengidentifikasikan berbagai macam peluang usaha di luar sana ya. Untuk pokok bahasannya di sini ada 3. Yang pertama adalah nanti akan saya lakukan identifikasi peluang usaha. Nanti kita simak bersama-sama. Berikutnya adalah menilai peluang usaha dan yang terakhir adalah peluang usaha yang terpilih. Gitu. Oke, ini bermula dari identifikasi terkait peluang usaha. Di sini peluang usaha diartikan sebagai kesempatan atau waktu, ya, waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah peluang usaha ya, kesempatan yang tepat ya yang dapat diambil dan dimanfaatkan oleh seorang entrepreneur gitu ya, tentunya yang berbasis teknologi. Nah, selanjutnya untuk identifikasi dari peluang usaha ini didapatkan dari beberapa sumber peluang. Ternyata kita itu ketika memperoleh peluang usaha, ada beberapa sumber yang kita dapatkan. Yang pertama adalah dari diri sendiri, ya. Dari diri sendiri ini terkait dengan apa? Hobi, ya, keahlian, terus peluang dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Mungkin seperti di materi kewirausahaan yang telah dijelaskan ini biasanya seseorang itu lebih mengembangkan usaha sesuai dengan hobi dan keahliannya gitu ya. Oh, saya lebih cenderung memiliki keahlian A. Jadi itu yang nanti akan menjadi dasar ketika seseorang mengambil peluang usaha gitu. Silakan bisa on cam yang belum on cam ya, terima kasih. Terus berikutnya untuk lingkungan ya, sumber peluang dari lingkungan. Ternyata lingkungan itu juga memengaruhi kita untuk mendapatkan peluang usaha terpilih. Salah satunya adalah misalkan dari usaha keluarga yang sudah turun-temurun, itu bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Oh, keluarga sedang mengembangkan usaha A misalkan gitu ya, pengolahan tempe misalkan. Nah, di situ saudara bisa mengembangkan. Tentunya kalau mau bergeser ke arah teknologi, Anda harus berpikir kira-kira usaha ini harus diapakan ya biar bergeraknya itu di bidang technopreneurship gitu. Nanti akan saya coba jelaskan di belakang gitu. Mudah-mudahan nanti membuka wacana dari teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah dari lingkungan. Lingkungan sekitar, tetangga, mungkin teman-teman yang biasa bergaul dengan Anda gitu ya, saudara besar dan lain sebagainya itu menjadi sumber peluang usaha gitu. Atau mungkin ada tetangga yang mengeluh, saya kok sulit ya mendapatkan misalkan
apa ya, misalkan informasi tentang apa atau mungkin produk tentang apa, terus itu jadi peluang usaha nih gitu misalkan ya. Nah, itulah sumber peluang dari lingkungan. Dan dari kebiasaan, habit ya, habit kita atau kebiasaan kita tuh juga bisa. Misalkan kita cenderung terbiasa melakukan hal positif apa nih ya, olahraga nih misalkan gitu, olahraga tiap pagi misalkan seperti itu. Nanti mungkin Anda akan menciptakan alat olahraga yang lebih kompleks gitu ya, nggak perlu ke gym karena masa pandemi nih gitu, mungkin sudah ada tapi dan lain hal Anda bisa menciptakan usaha tersebut gitu ya, atau mungkin yang sudah ada dikembangkan, begitu itu bisa ya. Oke, selanjutnya ada yang raise hand, Mbak Desi nanti ya Mbak, saya jelaskan materinya dulu ya. Silakan bisa on kamera dulu. Oke, untuk perubahan yang terjadi, ini ada perubahan global dan perubahan dari peraturan pemerintah. Perubahan global adalah perubahan secara menyeluruh. Contoh, dulu itu kita kalau mau beli makanan, misalkan eh, membeli snack atau makanan, itu kita harus keluar mencari toko atau warung yang buka, kan seperti itu, atau restoran yang menjajakan makanan yang seperti kita inginkan. Nah, setelah adanya perubahan global, khususnya di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 ini, ternyata di sini kita sudah dimanjakan dengan teknologi, dimudahkan dengan teknologi. Cukup dengan klik ya, klik tombol kita pilih menu apa yang kita inginkan, sudah kita bisa diantar oleh abang ojol gitu ya, misalkan seperti itu. Itu kan adanya perubahan yang signifikan yang terjadi secara menyeluruh ya. Nah, selanjutnya juga ada perubahan dari peraturan pemerintah ya. Misalkan ketetapan-ketetapan yang berlaku tentang Undang-Undang ITE dan lain sebagainya terkait dengan Undang-Undang Industri dan Perdagangan, Anda bisa mencari informasi terkini gitu. Jangan sampai nanti Anda menjadi pengusaha tapi yang tidak mengetahui peraturan pemerintah terkait undang-undang usaha. Seperti saat ini mungkin monggo bagi UMKM bisa mengajukan bantuan ya, mungkin apa sih selama pandemi ini ya. Jadi untuk UMKM ya, saya kurang begitu paham. Coba nanti bisa cari informasinya apa-apa saja syaratnya dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang dari adanya perubahan peraturan pemerintah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah konsumen, sumber peluang dari konsumen. Misalkan kita sudah punya usaha, terus konsumen itu mengatakan, kok di sini tidak menjual A ya gitu atau mencari produk A, ternyata tidak ada. Padahal produk tersebut itu bisa masuk kategori di outlet kita atau di toko kita, misalkan seperti itu. Nah, itu juga sumber peluang dari konsumen. Jadi kita tidak lagi melakukan apa ya, kita tidak lagi melakukan penyempitan usaha, tapi melakukan perluasan usaha. Itu boleh kalau memang, oh ternyata konsumen banyak yang mau ini ya gitu. Makanya kadang kita ketika apa ya, makan di restoran misalkan seperti itu. Nah, terus tiba-tiba ada yang waiters-nya atau pelayannya menyodorin secari kertas, silahkan diisi gitu ya. Itu di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi. Nah, di situ adalah si pihak restorannya memanfaatkan peluang yang diharapkan oleh konsumen. Misalkan saran, kritik dan saran. Nah, biasanya di situ akan ditulis misalkan, mungkin di sini karena banyak yang makan itu keluarga dan ada anak-anaknya, misalkan bisa ditambahkan dengan playground mini, misalkan seperti itu. Biasanya orang tua akan lebih condong memilih tempat ini untuk yang apa ya, makan bersama keluarga, kan begitu. Nah, ini berarti kita mendapat sumber peluang dari konsumen gitu. Lalu adanya gagasan dari orang lain. Kadang kita sedang berbincang dengan teman, dengan orang lain, dengan kerabat atau siapapun itu, ternyata kita mendapatkan sesuatu informasi terkait gagasan usaha. Nah, disitulah kita berpikir, "Oh iya, kayaknya bisa kita kembangkan nih usaha ini, kayaknya cocok di era sekarang," misalkan, atau cocok dengan hobi atau keahlian saya gitu ya. Oke, silahkan nanti Anda bisa kembangkan. Ternyata banyak sekali sumber peluang usaha yang bisa kita realisasikan. Lalu adanya informasi yang diperoleh. Misalkan ada informasi, di daerah sekitar A, di sana belum ada usaha misalkan, apa ya,
cuci motor, misalkan seperti itu. Nah, mungkin Anda bisa mengembangkan itu dari informasi yang diperoleh. Oh, ternyata orang sana kalau daerah sana kalau mau cuci kendaraan itu harus jauh ya perjalanannya. Nah, mungkin Anda bisa memperoleh sumber peluang usaha itu dari informasi tersebut. Nah, untuk digeser ke arah technopreneurship bagaimana? Silakan nanti bisa Anda kembangkan. Misalkan cuci motor dengan cara apa untuk pendaftaran atau apa namanya, bukan pendaftaran ya, untuk antriannya bisa melalui aplikasi misalkan seperti itu. Jadi orang enak nih, saya 15 menit lagi masuk, berarti harus mulai jalan dari rumah misalkan seperti itu. Oh, saya dapat jatah nanti jam 1 karena masih waiting list banyak nih yang dicuci. Nah, itu kan berarti Anda bergeser dari entrepreneur menjadi technopreneur dan sumber peluang usahanya adalah dari informasi yang diperoleh, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk, identifikasi peluang usaha berikutnya, ternyata kita bisa dapatkan, dari setiap orang yang memiliki kesempatan atau opportunity. Jadi kita, eee, mohon maaf, oke, kita merasa bahwa kita itu punya kesempatan. Jangan pernah, berpikir bahwa, "Bu, kan saya seorang mahasiswa, bagaimana cara membagi waktu untuk, menjadi seorang entrepreneur apalagi technopreneur, Bu?" Nah, memang salah satu persyaratan menjadi seorang, wirausaha itu kita harus bisa me-manage waktu. Nah, itu untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik ya. Maka, bagaimana cara kita untuk me-manage waktu tersebut? Ya kita, eee, harus prioritaskan mana yang menjadi prioritas utama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya. Lalu kita, buat waktu itu seoptimal mungkin. Jadi jangan buang waktu percuma, intinya adalah itu. Nah, ketika kita mempunyai kesempatan, kita mulai, apa ya, berpikir bahwa saya punya kesempatan nih untuk maju. Silahkan nanti, Anda bisa mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah minat. Minat itu mulai dengan, usaha yang disukai atau diminati, di bidang, apa aja, mungkin contohnya ini ada industri, kerajinan, perdagangan, dan jasa ya, Anda bisa memilih salah satu atau di bidang yang lain. "Saya minat di, editing video, Bu," gitu. "Oh ya silahkan, nanti Anda bisa mengembangkan itu." Itu kan minat, kita berawal dari kesempatan karena adanya minat. Selanjutnya adalah mulai dengan modal, ya. Modal itu kemarin mungkin, di entrepreneur sudah dijelaskan bahwa modal seorang, wirausaha itu bukan hanya uang ya nomor satu, ternyata kita harus ada keberanian ya kan, terus juga percaya diri ya, dan di situ kita bisa memulai usaha dengan modal seadanya, tanpa adanya keraguan. Artinya gini, ketika Anda mau, sudah fokus dengan usaha tersebut akan dijalankan, ya Anda sudah mulai, tidak lagi ragu, percaya, optimis, dan upayakan seoptimal mungkin. Di kemudian hari pasti akan menuai hasil, gitu ya. Dan selanjutnya adalah adanya relasi. Relasi itu mulai, menjalin kerjasama atau hubungan ya, baik dengan keluarga, teman, ya, atau dengan orang lain yang sudah, mulai melakukan usaha atau yang berempati kepada Anda. Jadi gini, kita pasti butuh yang namanya motivasi ya atau dorongan dari orang sekitar. Nah, disitulah pererat hubungan Anda dengan orang yang, men-support Anda di, usaha tersebut atau saat Anda menjalankan usaha tersebut. Itu akan membuat, kita berbesar hati. Ketika kita memiliki, jiwa yang besar, hati yang besar, itu akan kuat dalam menjalankan usaha, gitu. Daripada kita memikirkan hal-hal yang negatif, kalau sekarang katanya banyak netizen gitu ya, nggak usah dipikirin lah, yang netizen-netizen toksik itu dibuang aja, kita mulai menjalin relasi khusus pada mereka yang men-support dan berempati kepada kita. Cukup itu ya, nanti kita akan lebih percaya diri dan mampu menguasai diri itu jauh lebih baik. Gitu, ya. Nah, selanjutnya untuk identifikasi peluang usaha yang keempat, ini ternyata, ada beberapa aspek yang, didapatkan. Yang pertama adalah dari jenis usaha. Kita bisa lihat secara realistis itu ternyata jenis usaha akan memberikan, laba atau faktor keuntungan tersendiri ya. Misalkan jenis usaha yang sedang tren saat ini misalkan, itu pasti, secara realistis
kita sesuai dengan marketnya, kita telah mempromosikan dengan baik, itu akan memberikan laba atau keuntungan yang lebih gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jenis usaha yang dikuasai ya. Oke. Untuk jenis usaha yang dikuasai ini seperti mengurus atau mengerjakan dan memelihara suatu usaha itu dengan baik secara teknis dan manajemennya. Jadi tadi yang pertama kita faktor keuntungan, yang kedua adalah jenis usaha dari sisi teknis dan manajemen. Ya, pasti seorang entrepreneur itu memikirkan keuntungan dulu nomor satu. Terus yang kedua, gimana sih cara kita bisa bekerja secara teknisnya itu seperti apa dan mengatur manajemennya, ya, mengelola manajemennya gitu. Yang ketiga adalah dari faktor pemasaran dan persaingan, ya. Kita harus mulai well prepare. Jadi dari kita membuka usaha, kita harus memikirkan siapa sih kompetitor kita dan nanti cara pemasaran kita itu akan bagaimana gitu, dengan cara apa, promosinya bagaimana, itu harus kita pikirkan. Oh, saya mau mengikuti tren yang sedang berkembang, Bu, gitu. Misalkan dengan cara apa ya, menggunakan influencer misalkan gitu, pakai selebgram, Bu, monggo silahkan. Itu yang sekiranya dicari yang sesuai dengan produk atau jasa yang sedang kita kembangkan. Ketika kita mencari seorang influencer juga harus tepat. Jangan sampai influencer-nya tuh influencer apa, usaha kita apa, kan tidak match gitu ya. Nah, berikutnya adalah faktor modal. Kita harus melihat faktor modal juga. Apakah modal kita ini sudah cukup ketika misalkan kita berpikir, "Wah, kayaknya ini sebelah ruko dijual nih atau mungkin dikontrakin. Gimana kalau kita melebarkan tempat usaha misalkan hingga ke sebelah misalkan gitu." Nah, itu harus kita pikirkan, apakah modal kita tercukupi? Apakah kita mampu? Misalkan sudah berkembang, Bu, ya sudah kita mencari akses permodalan dengan cara misalkan pinjaman dengan ke bank misalkan seperti itu. Boleh silahkan, tapi Anda harus mengkalkulasikan terlebih dahulu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Oke. Selanjutnya adalah jenis usaha yang berkaitan dengan faktor bahan baku dan tenaga kerja. Nah, ini hal yang mungkin gampang-gampang susah ya. Ketika kita mencari bahan baku, kita harus memikirkan dulu usaha kita itu apa dan kira-kira itu sustainability resource-nya itu bagaimana, apa ya, keberlanjutan dari bahan baku yang kita pakai itu bagaimana. Misalkan kita tuh mengolah, Bu, apa ya, semua serba durian. Nah, kan ada misalkan rumah durian, contoh ini, yang spesifik ya. Kita harus berpikir ketika tidak musim durian tuh, kita harus ngapain, carinya di mana, gitu loh, ya. Apakah Anda bisa bersiap dengan harga durian yang fantastis, terus masuk nggak, tercover nggak dengan, eee, apa ya, harga jual kita, gitu. Nah, itu harus kita pikirkan. Apakah bahan baku ini selalu ada? Kalau yang musiman seperti ini kan kita harus berpikir keras, "Bu, kalau musiman ya udah kita nggak jualan ya, nggak bisa gitu kan, orang pengen durian nggak harus yang musim duren," gitu ya, kayak gitu ya. Nah, dan untuk tenaga kerja juga sama, SDM. Gimana kita bisa mengelola SDM? SDM itu banyak seorang pengusaha itu ketakutan ketika SDM sudah piawai, sudah diberikan pelatihan, sudah bekerja sekian tahun, sudah pandai, sudah bisa dilepas istilahnya seperti itu, kita percaya 100%, ternyata si tenaga kerja ini memilih untuk keluar dan membuka usaha yang sejenis dengan usaha yang kita rintis karena dia sudah tahu nih semua ya, bagaimana cara memanage, mengelola, membuat produk atau jasanya, lalu dia membuka usaha sendiri. Nah, ini jangan sampai kita kecolongan seperti ini gitu ya. Caranya dengan menjerat tenaga kerja kita. Berikan dia reward and punishment. Ya, reward itu kita selalu berikan ketika misalkan, wah, hari ini penjualan di atas rata-rata nih ya, dari target kita, berikan dia reward. Terus perhatikan kesejahteraan bagi keluarganya. Misalkan, cover-lah dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, BPJS Kesehatan misal seperti itu. Terus berikan dia, refreshing setiap 1 tahun sekali, diajak, tour gitu ya, itu kan
bersama keluarga, jadi ada keakraban, akhirnya merasa memiliki. Seorang tenaga kerja itu dia akan merasa memiliki dan enggan untuk meninggalkan tempat usaha itu. Biasanya dia akan solid ya, akan setia, biasanya akan seperti itu. Kita harus jerat dengan cara itu. Tapi kita juga tidak hanya terfokus pada reward, kita berikan punishment sekali-kali. Memang kalau sudah keterlaluan atau terlalu melampaui batas, ya sudah berikan punishment. Namun ya masih bisa ditolerir lah cara memberi punishment-nya, gitu ya. Berikutnya adalah jenis usaha yang mampu diukur dari risiko. Kira-kira faktor risiko yang akan terjadi itu apa gitu di usaha kita? Kita harus mulai mengidentifikasi risiko. Teman-teman mohon nyalakan kamera ya, jadi biar fokus untuk menyimak materi gitu. Nah, untuk faktor risikonya, di sini kita udah mulai mengidentifikasi. Ketika kita membuka usaha dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa minggu, bahkan mungkin hitungan minggu aja sudah kita lihat, ternyata risiko-risiko usaha kita tuh banyak A, B, C, D, kan seperti itu ya. Silakan nanti bisa identifikasi. Nah, kira-kira yang paling berat mana sampai yang paling ringan. Jadi kita udah tahu kalau ada risiko ini kita akan melakukan apa gitu ya, ketika kita sudah mampu mengukurnya. Dan berikutnya adalah faktor fasilitas dan kemudahan ya. Jadi kita adanya dukungan serta perlindungan dari pemerintah. Banyak hal tentang fasilitasi bagi UMKM dan pengusaha bidang kreatif khususnya mungkin seperti itu ya, adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai loh kok saya nggak dapat itu ya, padahal UMKM sebelah dapat. Ya mungkin karena kurang informasi, makanya jangan ketinggalan informasi ya. Seringlah ikut di komunitas-komunitas pengusaha sejenis gitu. Nah, selanjutnya, untuk identifikasi berikutnya di sini, ini ada beberapa contoh dari peluang usaha yang sudah saya rangkum ya. Yang pertama ini Anda mungkin ini di bidang teknopreneur di era yang saat ini sedang booming ya. Di sini ada yang pertama web development. Jadi di sini jasa pembuatan website ya. Jadi Anda bisa menekuni keahlian IT ya seperti pembuatan web ya. Di sini ada dengan cara membeli domain, hosting ya. Sekarang lagi musim ya maraknya orang pada membeli hosting gitu ya. Dan tentunya kita harus mengupgrade jaringan internet kita agar lebih speed-nya lebih bagus gitu ya. Ini pekerjaan yang saat ini tidak pernah sepi pembeli. Silakan nanti Anda bisa mencoba ini ya untuk web development. Misalkan ini saya berikan salah satu peluangnya. Nanti ada beberapa peluang yang lain nih. Yang kedua adalah membuat bisnis startup ya. Startup itu apa sih? Itu sebutan bagi pengusaha yang sedang merintis bisnis berbasis digital ya. Bisnis startup. Bisnis rintisan berbasis digital. Ada banyak jasa yang ditawarkan ya, seperti itu tadi ya, ada juga pembuatan software ya, aplikasi mobile ya, dan yang lain sebagainya itu terkait startup banyak sekali ya. Misalkan kalau di sini tuh ada toko-toko e-commerce ya, e-commerce itu banyak sekali itu masuk dalam bisnis startup gitu ya. Itu Anda bisa kalau memang bisa mengaplikasikan atau kerjasama dengan teman membuka e-commerce, silahkan ya. Oke. Berikutnya membuat blog yang menarik ya dan menghasilkan keuntungan tentunya ya. Anda yang hobi menulis blog, membuat tautan gitu ya, silahkan optimalkan blog Anda agar apa ya, banyak yang mengunjungi. Nah, dari situ biasanya kalau blog sudah banyak yang mengunjungi, Anda bisa terapkan untuk pemasangan iklan, kan seperti itu ya di blog Anda. Nah, itu akan membuat penghasilan lebih di dalamnya. Atau mungkin di situ nanti Anda di dalam blog itu ternyata Anda membuat sebuah buku, silakan nanti bisa sambil dijual. Nah, di situ hanya dengan sebuah blog Anda akan mendapatkan keuntungan. Namun syaratnya adalah harus ditekuni gitu ya, nggak hanya buat blog didiemin, nggak aktif ya, nggak akan ada yang mengunjungi gitu. Selanjutnya adalah membuat dan menjual produk yang berkaitan dengan informasi digital ya, seperti e-book ya, ini saat ini lagi digemari nih e-book, e-komik ya, silakan teman-teman yang pandai menggambar komik atau komikus ini bisa membuat e-komik gitu ya. Nanti dijual gitu ya per satu e-comicnya berapa dan lain sebagainya. Terus dibuat apa ya?
edisi, apa kalau komik istilahnya, iya, ini judul ini satu, judul ini 2 gitu ya, pasti kalau di komik apa, edisi ya, edisi mungkin ya, atau itu ya. Nah, seperti itu. Itu akan menghasilkan keuntungan. Dan berikutnya, seperti menyediakan jasa desain grafis. Monggo nih teman-teman, silahkan yang punya keahlian desain grafis, anak sekarang kan biasanya ahli desain grafis ya, pasti senang ya membuat desain-desain grafis seperti itu. Silakan Anda bisa menjadi jasa pembuatan desain grafis gitu ya. Kerjanya ngapain? Ya udah cuma di depan komputer atau di depan laptop saja. Orang order hanya melalui sosial media, ya kan? Kirim balik melalui file ke email ya, ke sosial media, selesai gitu. Anda nggak harus bertemu dengan si pemesan atau konsumen ya, cukup dengan transaksi lewat virtual gitu ya, lewat dunia maya atau lewat sosial media. Mudah sekali ya. Oke, berikutnya adalah peluangnya seperti membangun agensi pembuatan artikel dan konten. Nah, ini juga cukup menarik ya di sini, teman-teman bisa mencoba untuk membuat artikel dan juga konten-konten kreatif gitu ya. Oke, yang ketujuh adalah membuat aplikasi mobile ya. Aplikasi mobile, monggo kalau bisa membuat aplikasi mobile dengan Google ya, atau mungkin game anak gitu ya. Seperti contohnya yang sudah berjalan itu aplikasi Gojek gitu ya. Itu kan juga aplikasi mobile. Silahkan gitu. Untuk berikutnya adalah membuat software ini juga ya, untuk software-nya juga bisa software gratis, coding dan lain sebagainya. Terus menyediakan jasa internet dan marketing ya, itu juga menjadi peluang usaha ya, marketing secara online gitu. Mau promosi produk Anda silahkan order ke kami ya, itu kan seperti itu ya. Lalu sebentar, oke. Media sosial atau sosial media itu juga ya, silahkan nanti Anda bisa mengembangkan ini ya. Biasanya orang dapat uang dari sosial media ya sekarang ya, dari TikTok misalkan seperti itu. Nah, ada lagi yang jadi YouTube ya, dari YouTube juga menghasilkan uang ya. Silahkan kalau memang Anda mampu untuk menjadi YouTuber dengan subscriber yang banyak, pasti nanti akan menghasilkan uang gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga bisa mengidentifikasi peluang usaha itu melalui dari ketika ada produk yang sudah muncul ya, terus ada permintaan yang belum ada, yaitu tadi misalkan Anda punya sebuah produk, tapi ini kayaknya kurang mudah bagi konsumen, terus konsumen kok nggak bisa ya lewat pesan antar misalkan gitu di toko kelontongnya. Nah, itu nanti Anda meng-upgrade usaha Anda bisa dengan cara seperti itu, ya. Ini juga peluang usaha. Dan juga, ini di sini untuk menilai peluang usaha, di sini Anda bisa mengubah peluang usaha yang dilihat dari sebuah peluang emas, dengan menganalisisnya, ya, kira-kira sejauh mana sih keberhasilan, dari usaha ini, melalui hal-hal yang kita, apa ya, lihat dari persaingan ya, terus, pesaing, perubahan arah persaingan dan juga kebutuhan dari pelanggan, kira-kira apa saja, kita bisa identifikasi itu. Lalu, untuk menilai, peluang usaha lainnya kita juga, bisa, apa ya, mempermudah misalkan, apa ya, untuk menjadi agen ya. Agen itu, agen ini bisa dibeli secara grosir dan ecer misalkan seperti itu, jadi memudahkan konsumen. Lalu bisa juga dengan hal yang lain ya, misalkan, barang-barang yang memiliki nilai tambah gitu ya, atau barang pabrikan yang kita jual dengan harga di bawah rata-rata misalkan seperti itu, atau usaha di bidang jasa komersial lainnya gitu, itu bisa ya. Terus, untuk terkait dengan ciri bisnis yang potensial, ini bisa, saudara lihat bisnis yang dibangun itu bisnis, yang memiliki nilai jual tinggi tentunya ya, tidak menjadikan bisnis itu sebagai ambisi pribadi ya, bisnis memiliki waktu, tidak menghabiskan modal dan bersifat momentum. Oke. Untuk contoh menilai, peluang usahanya ya, ini, ada beberapa faktor dari dampak, Anda bisa lihat apa dampaknya, upayanya apa, keuntungan atau profitabilitasnya apa, dan visinya sejauh mana visi misi yang Anda buat gitu ya. Sudah tercapai belum? Kalau belum ya dioptimalkan lagi.
Nah, berikutnya adalah untuk peluang usaha terpilih ini adalah yang pertama harus orisinil ya, bukan tiruan. Kalau pengembangan boleh nggak? Boleh, kan sudah ada dikembangkan, berarti orisinil. Terus harus mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Benar-benar sesuai dengan minat Anda dan juga adanya tingkat visibilitas atau kelayakan usaha yang telah teruji melalui teknometer yang kemarin sudah kita bahas ya. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di Google Class ya, begitu ya. Oke, dan saya minta untuk Komti biasa untuk mencatat daftar hadirnya ya nanti diserahkan ke saya. Monggo silahkan. Siapa Komtinya hadir ya hari ini? Hadir Komtinya? Atau saya minta salah satu yang bisa membantu untuk mengcek daftar hadir? Siapa yang bisa membantu saya? Silakan. Saya tunjuk aja deh ya. Mbak Deborah ya. Oke. Masih mute, Mbak. Mbak Deborah bisa membantu saya? Iya, bisa, Bu. Oke, nanti tolong di-list ya ini ya. Nanti bisa di-screenshot dulu boleh nanti karena namanya saya takutnya tidak nama yang ada di ini ya, daftar si akad nanti bisa tolong dicatat, ini bisa di-screenshot dulu Mbak, nanti bisa dikirim ke saya daftar namanya yang sudah direkap begitu ya. Untuk pertanyaan nanti kita lanjut ke Google Classroom karena biasanya di sini kalau saya beri kesempatan bertanya hanya satu, mungkin bahkan tidak ada, nanti kalau di Google Class pasti berkembang, mungkin seperti itu ya. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Heli.